Realisasi investasi di sektor hilirisasi pada kuartal 2 tahun 2025 kembali mencatatkan kenaikan sebesar 144,5 triliun rupiah. Realisasi tersebut menyentuh 30,2% dari total realisasi investasi di kuartal 2 tahun ini sebesar 477,7 triliun rupiah. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi pada kuartal 2 tahun 2025 kembali mengalami kenaikan dibandingkan kuartal 1 2025 dari 136,3 triliun menjadi 144,5 triliun rupiah. Persentase realisasi investasi hilirisasi tersebut mencapai 30,2% dari total realisasi investasi di kuartal 2. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan, realisasi investasi di sektor hilirisasi meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan selain mineral, pihaknya juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor lain seperti perkebunan, kehutanan, dan lainnya. Realisasi dari investasi ini ternyata cukup signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun, terutama contohnya dari segi persentasenya itu kontribusinya 30,2%. Lonjakannya lumayan besar ya? Lumayan. Jadi ini berapa peningkatan yang cukup besar, dan kita pun juga kalau kita lihat biasanya kita bicara hilirisasi konotasinya mineral kebanyakan, ya kan. Nah, memang sekarang masih di mineral, tetapi kita melihat kita mendorong untuk value added juga di bidang kita lihat perkebunan, kehutanan, dan yang lain-lain. Sementara itu, Sulawesi Tengah menjadi lokasi penanaman modal terbesar sektor hilirisasi yaitu 25,7 triliun rupiah. Kemudian Jawa Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi potensi investasi di sektor hilirisasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Fatul Nugroho, beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia, Aspebindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktu yang sempatkan Pak Yan. Kemudian Mas Fatul, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih atas Pak waktu Yayan juga yang disempatkan ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, Mas Fatul, seperti biasa kita akan mereview terlebih dahulu bagaimana pandangan dari SPBindo sendiri terkait dengan iklim investasi, kemudian tata kelola investasi di sektor hilirisasi hingga saat ini dari pemerintah. Apakah sudah sesuai harapan juga nih dari pelaku usaha? Baik, terima kasih Mas Pras. Menurut kami, kinerja investasi yang diraih oleh pemerintah ini sudah on the track dan berhasil mencapai target 50% pada semester pertama tahun 2025 ini, dan tentunya kami Aspebindo mengapresiasi kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Kementerian Investasi serta yang tentunya adalah Satgas Percepatan Hilirisasi dan juga Swasembada Energi. Nah, inilah yang kinerja pemerintah ini menurut saya adalah terkait dengan hilirisasi adalah kebijakan yang paling konsisten, dan tentunya ini adalah yang policy formulationnya paling lengkap dan policy executionnya paling baik, sehingga kita lihat dari kinerja investasinya ini bisa tercapai sekitar untuk di kuartal 2 144,5 triliun tersebut. Dan ini menurut saya status ini perlu dijaga dan di-maintain sehingga ke depan iklim investasi tetap terus terjaga. Dan kemudian selain hilirisasi ini tentunya kita berharap dari Aspebindo juga menyentuh di sektor hulunya, yaitu di pertambangan, mineral, dan juga batu bara. Sehingga ini akan mensupport raw materials yang dibutuhkan oleh smelter-smelter dan juga hilirisasi yang ada di Indonesia. Nah, kondisinya ataupun realisasi di lapangan seperti apa saat ini kalau kita lihat dari sisi produksi? Anda katakan memang raw material ini apakah menjadi tantangan tersendiri untuk sektor hilirisasi khususnya di pertambangan ini, Mas Fatul? Ya, tadi kalau disampaikan bahwa
investasi terbesar dari hilirisasi di first semester ini adalah di pertambangan atau hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, timah, dan mineral lainnya. Nah, ini memang smelter-smelter yang sudah terbangun, terutamanya nikel, ini sudah cukup optimal menurut kami. Kemudian yang perlu didorong adalah terkait dengan tembaga dan timah serta mineral-mineral lainnya, khususnya juga adalah untuk pengolahan silika, di mana ke depan diproyeksikan untuk pembangkit listrik berbasis solar fotovoltaik ini akan booming, sehingga dibutuhkan solar panel yang banyak dan raw materialnya adalah berasal dari pasir silika. Dan untuk nikel memang kalau dari sisi hulunya penambangan agak melemah di semester pertama 2025 ini, dan juga pertambangan batu bara, karena memang melemahnya permintaan berdampak kepada turunnya harga komoditas tersebut. Pada akhirnya beberapa pelaku usaha di pertambangan ini stop dari produksinya karena menunggu momentum harga untuk naik kembali. Baik, baik Mas Fatul. Itu dia real kondisinya di lapangan begitu. Nah, Pak Yayan, Betul. Anda melihat seperti apa lantas kalau kita bicara mengenai kondisi sektor pertambangan, kemudian hilirisasi, apakah memang masih menjadi game changer lah paling tidak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian kinerja investasi di dalam negeri? Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Yang pertama kita lihat dari prospek international trade. Nah, kita lihat dengan adanya kondisi dari kebijakan reciprocal tarif yang dilakukan oleh Trump ini menyebabkan demand khususnya dari elektronik dan juga yang berhubungan dengan penggunaan mineral tadi itu menjadi sedikit terganggu dan menyebabkan ketidakpastian secara global. Nah, sehingga harga-harga ini itu menjadi turun dan juga seolah-olah seperti tidak menarik. Nah, mungkin kita akan tunggu sampai beberapa bulan ataupun minggu ke depan bagaimana kebijakan dari Trump khususnya untuk memboosting apakah itu di sisi sektor otomotif, kemudian juga elektronik. Dan kalau kita lihat dari sisi khususnya yang berhubungan dengan energi, walaupun ada recovery ya, misalkan dengan adanya peace deal baik itu secara regional maupun secara global, ini menyebabkan harga minyak listrik naik dan itu berimpact terhadap perubahan harga misalkan seperti batu bara dan lainnya. Nah, sendiri dari sisi domestik sendiri kita lihat karena Indonesia itu sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia pada saat ini, nah ini menyebabkan adanya slump karena oversupply. Nah, sehingga ketika terjadi oversupply kemudian harga itu turun, nah ketika ini naik lagi karena disebabkan oleh produksi ataupun global demand itu masih belum kuat, nah ini belum memberikan respon yang tepat. Nah, kalau misalkan adanya investasi yang masuk ke Indonesia ini mungkin disebabkan bahwa Indonesia relatif besar untuk melakukan diseminasi terutama mengenai prospek perkembangan khususnya critical mineral ya. Misalkan dengan memberikan deregulasi, ada insentif, kemudian juga melakukan komunikasi dengan para investor ya. Nah, sehingga ini menyebabkan kemungkinan bahwa kalau misalkan kita lihat antara jangka pendek mungkin bulan-bulan ke depan, tapi kalau misalkan kita lihat prospek khususnya critical mineral itu mungkin akan. Nah, ketika misalkan ada eskalasi pertumbuhan economic recovery di tahun depan dan juga kita lihat bahwa selalu adanya investment lag ya, dan investment lag ini kalau misalkan bagi investor itu ambil wait and see. Nah, oke lah kita investasi dulu di Indonesia karena bahwa sektor ini itu akan mungkin accelerate di tahun depan. Baik, baik, itu dia analisis yang menarik dan nanti kita akan cermati bersama begitu. Apakah dengan realisasi yang terus bertumbuh ini akhirnya kalau kita lihat begitu menjadi bukti keberhasilan pemerintah juga dalam menelurkan kebijakan-kebijakan di sektor investasi hilirisasi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yayan, Mas Fatul. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan investasi di sektor hilirisasi khususnya di mineral. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana realisasi investasinya? Ini di kuartal kedua tahun 2025 ini untuk hilirisasi ada nikel, tembaga, boksit, besi, baja, timah dan lainnya yang masuk ke dalam sektor mineral begitu ya. Nikel itu mencapai 46,3 triliun menempati posisi tertinggi untuk mineral. Berikutnya ada tembaga, boksit, kemudian besi baja, timah dan lainnya dengan nilai investasinya sekitar 96,2 triliun di kuartal 2 tahun 2025 ini. Dan berikutnya kita akan cermati investasi hilirisasi untuk perkebunan dan kehutanan ini juga menjadi fokus dari pemerintah seperti apa kondisinya. Ya, ada kelapa sawit memang masih menjadi andalan CPO, kemudian kayu log, karet dan juga lainnya. Sementara CPO mencapai 16,4 triliun, kayu lognya 13,1 triliun dan karet 5,1 triliun. Sementara total investasi mencapai 36,3 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati hilirisasi untuk minyak dan gas bumi. Ini dia nilai investasinya mencapai 10,7 triliun rupiah, di mana minyak bumi mencapai 4,8 triliun, kemudian gas buminya 5,9 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, nanti kita akan tanyakan lagi lebih dalam kepada narasumber kita hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fatul, kemudian juga Pak Yayan. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan ini, Mas Fatul, bagaimana Anda melihat sisi mineral tadi? Nikel, kemudian juga ada di antaranya boksit, tembaga. Nah, kalau kita lihat hilirisasinya, seperti yang sudah Anda sampaikan, ini mendapatkan apresiasi yang positif dari Anda juga. Tapi next-nya, bagaimana kita bisa menjaga produktivitas kita, serapan di dalam negerinya juga seperti apa, kemudian ekspornya juga bagaimana nih, Mas Fatul? Ya, saya melihat bahwa hilirisasi ini adalah masih menjadi game changer bagi pertumbuhan perekonomian kita. Oke. Kalau kita perhatikan dalam 15 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stuck di angka 5%. Memang di tahun ini agak sedikit kontraksi, tapi menurut saya ini masih hal yang normal karena juga ada perlambatan dari perekonomian global akibat uncertainty. Nah, ini menurut saya memang hilirisasi pada akhirnya akan menjadi new engine of growth bagi perekonomian Indonesia. Oke. Di mana tadi kalau selama 15 tahun masih 5%, dengan adanya hilirisasi ini maka steady state equilibrium 5% tadi bisa ditembus. Karena pembangunan smelter-smelter, baik tadi nikel, tembaga, bauksit, timah, dan lain sebagainya, ini meningkatkan fisikal kapital bagi perekonomian Indonesia. Oke. Dan ini tentunya adalah hal yang sangat positif. Dan kalau kita lihat dari angka-angka investasi tadi, realisasinya terutama di sektor mineral ini yang paling besar, ya sekitar 144,5 triliun atau 30% dari realisasi investasi di second quarter. Ini adalah bukti nyata bahwa inisiatif hilirisasi dari pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dan kemudian juga diikuti dengan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi yang dipimpin oleh Bapak Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia ini menunjukkan investasi modal-modal besar masuk kepada Indonesia yang sebelumnya masuk hanya di sektor pertambangan di sisi hulu, ini mulai masuk ke sektor-sektor kunci, terutamanya pembangunan smelter. Nah, kedepannya kami berharap dari Aspemindo tidak hanya berhenti di sisi middle stream, yaitu mengolah dari raw material menjadi barang setengah jadi berupa ferronikel ataupun nickel pig iron dan lain sebagainya. Kemudian tembaga itu masih menjadi kabel, tetapi kita bisa dorong lebih lanjut untuk bagaimana hilirisasi ini sampai kepada end product. Ya, jadi bagaimana industri mobil listrik ini bisa betul-betul terbangun di Indonesia. Kita berharap selain pembangunan pabrik baterai yang sudah dilakukan di Batang dan juga di Kendal itu bisa didorong lagi untuk pembangunan mobil listrik. Jadi kita berharap dinamo itu yang banyak membutuhkan tembaga itu juga bisa dibangun di Indonesia dan ini tentunya kita akan
melaju lebih jauh lagi hilirisasi Indonesia kepada end products yang nilai tambahnya tentunya akan berkali-kali lipat lagi. Dan ini tentunya akan meningkatkan pendapatan negara dan tentunya meningkatkan penciptaan lapangan kerja lebih tinggi lagi. Baik, nah Pak Ian, kalau kita review regulasi investasi di sektor sendiri dari pemerintah begitu di sektor migas ataupun pertambangan lainnya begitu, menurut Anda apakah sudah sesuai begitu diharapkan sehingga bisa lebih meningkatkan lagi tadi tidak hanya di middle stream saja tapi bukan sampai dengan sisi hilirnya begitu, end product, Pak Ian. Oke, ini pertanyaan yang sebetulnya kalau dijawab seolah-olah gampang ya, tapi realisasinya ini sangat sulit ya. Jadi yang pertama kita harus melihat dulu bahwa ketika investasi masuk ya saya kira berarti ada keyakinan dari para investor. Nah ini saya mengucapkan apresiasi dengan adanya Danantara ya. Jadi kalau misalkan selain kita memiliki potensi yang sangat besar khususnya dari critical minerals ini, nah keyakinan para investor untuk masuk menggunakan sumber daya Indonesia dari sisi mineral itu relatif signifikan. Ini terlihat dengan angka investasi yang masuk itu relatif tinggi. Nah, tetapi ini tidak hanya berbicara mengenai investasi saja. Tetapi ketika investasi itu direalisasikan itu ke dalam aktivitas sektor produksi. Nah, ini yang perlu mungkin diperbaiki. Karena apa? Karena perlu adanya deregulasi investasi. Karena kalau misalkan hanya dicatat sebagai investasi, jika tidak itu ataupun diimplementasikan dalam proses produksi itu menjadi tidak realistis. Nah, sehingga hal yang perlu dilakukan, kita melihat itu ada dua hal. Yang pertama itu mengenai orientasi pengembangan khususnya critical minerals untuk sektor domestik yang kita bisa gunakan misalkan katakan proses transisi energi dan juga untuk pengembangan green industrialization. Nah, green industrialization ini jika kita lihat critical minerals ini itu merupakan salah satu cara bagaimana Indonesia mampu untuk menciptakan transisi energi dekatan ataupun dengan menggunakan critical mineral ini. Katakan kita sekarang itu tidak bahasa yang walaupun kita punya renewable tapi kita dari sisi teknologi penyimpanan itu masih belum ada. Nah, ini kita bisa gunakan agar juga bisa nyambung dengan sektor renewable energy dan juga dari sisi misalkan fosil. Nah, kemudian yang dari sisi katakan eksternal ataupun ekspor, nah itu yang paling menarik yaitu adanya potensi ekspor yang harus dihubungkan dengan environmental ataupun social and governance (ESG). Karena apa? Karena misalkan ketika kita ingin menjual produk keluar, nah ini kan aturan-aturan perdagangan internasional dan juga requirement dari sisi sertifikasi ya dan lain-lain. Nah sehingga paradigma antara hulu dan hilir dan juga orientasi dan luas ini memang kan dan kuncinya ada di mana, yaitu di deregulasi, di mana kalau misalkan kita lihat pasar khususnya penambang itu masih agak nggak begitu pas ya antara regulasi misalkan seperti izin tambang dengan masa periode project. Ini yang mungkin perlu kita Pak Ian, nanti akan ditanyakan juga ke Mas Patu nih, deregulasi seperti apa sih yang diinginkan dari pelaku usaha begitu untuk bisa meningkatkan lagi, kemudian menjaga arus investasi di sektor hilirisasi ini masih tetap moncer paling tidak sampai dengan akhir tahun. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, kemudian Mas Patu Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia, ASPEBINDO. Nah, Mas Patu, seperti yang sudah disampaikan Pak Yayan, butuh deregulasi. Kemudian bagaimana kalau kita sandingkan dengan EBT, energi baru terbarukan ya? Seperti apa nanti sinkronisasinya begitu? Apakah bisa paralel, sejalan, atau seperti apa nih? Ya, kalau kita melihat tadi
kinerja realisasi investasi ini sudah bagus. Oke. Artinya momentum ini perlu dijaga. Kalau kami pelaku usaha memandang regulasi yang ada saat ini sudah cukup. Kalau bisa jangan ada tambahan-tambahan regulasi lagi. Ya mungkin beberapa deregulasi diperlukan, tapi kami masih belum sedang mengidentifikasi. Yang diperlukan oleh pelaku usaha adalah saat ini lebih kepada ease of doing business, bagaimana bisa cepat melakukan usaha, Oke. ya begitu katakanlah investor masuk baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk membangun smelter, untuk membangun pabrik hilirisasi yang lebih kepada towards end product ini lebih bisa cepat lagi. Kemudian juga pengadaan tanah ini juga perlu dipermudah, bagaimana harga tanah ketika untuk membangun industri ini tidak serta-merta naik begitu didengar akan adanya pembangunan pabrik ataupun industri. Lalu yang berikutnya adalah yang diperlukan adalah insentif-insentif, terutama adalah insentif fiskal maupun non fiskal berupa pembebasan bea masuk, kemudian tax holiday dan tax allowance saat ini sudah sangat baik sekali, dan ini membantu terbukti dengan banyak investasi besar yang masuk ke Indonesia, lalu terutamanya juga pembebasan bea masuk untuk impor mesin-mesin produksi. Saya rasa ini yang diperlukan. Dengan momentum yang baik ini dan regulasi yang sudah ada saat ini, mari kita sama-sama jaga, dan saya yakin Oke. bahwa ke depan hilirisasi ini memang betul-betul menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kita perlu yakin semua stakeholders yang ada di Indonesia termasuk juga masyarakat kita yakin bahwa pemerintah sekarang ini sedang bekerja untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Indonesia, dan tentunya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Terima Oke, kasih. baik, baik. Nah ini, Pak Yan, lantas kalau bagaimana Anda melihat sendiri, ada beberapa tadi kan investasi di hilirisasi kita. Ada mineral, kemudian juga perkebunan kehutanan, minyak dan gas bumi, kemudian perikanan dan juga kelautan. Nah, apakah sektor-sektor ini yang masih menjanjikan untuk komunitas kita untuk bisa kita kejar hilirisasinya sehingga bisa meningkatkan nilai tambah juga nih untuk pendapatan negara? Ya, kalau misalkan kita lihat ya ini mungkin hanya dari ini hasil verifikasi, ya itu kurang lebih sekitar 50.000 aturan dasar ya, Oke. lebih dari 50 yang harus segera disinkronisasikan agar khususnya implementasi antara investasi kemudian ke arus produksi ataupun aktivitas produksi itu menjadi lebih cepat. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat ada beberapa regulasi yang memang baik dari sisi waktu, kemudian juga regulasi yang berhubungan dengan entitas bisnis ya, dan lain-lain itu mungkin yang menjadi perhatian utama. Nah, mungkin yang paling penting juga yaitu adanya roadmap, yaitu roadmap yang jelas berdasarkan deregulasi dari sisi resource mineral ini. Apakah kita roadmap itu bisa khususnya dari akan pengembangan industri di dalam negeri khususnya untuk domestik, terutama untuk transisi energi, dan yang kedua adalah untuk mencapai comply dan menjadi komoditas unggulan Indonesia ya, untuk sebagai salah satu game changer khususnya untuk meningkatkan pendapatan ya, kemudian juga memperoleh pengakuan, dan juga kita merupakan bagian dari global supply chain khususnya dari sisi energy transition di sini. Baik, Pak Yayan. Terakhir ini ke Mas Patu lagi, bagaimana proyeksi Anda, kemudian harapan Anda terkait dengan tren dari kinerja investasi hilirisasi kita ke depan begitu, di mana kuartal 2 sudah menunjukkan tren naik juga dibandingkan dengan kuartal sebelumnya? Ya, proyeksi kami terhadap realisasi investasi Indonesia ke depannya ini menurut kami positif dan optimis bisa tercapai sekitar 1.900 triliun target pemerintah terhadap investasi Indonesia pada tahun 2025 ini. Dan tentunya kita berharap bahwa investasi tersebut bisa terus meningkat untuk hilirisasi, mendorong lebih jauh, terutama tadi yang masih perlu ditingkatkan adalah di sektor
oil and gas yang masih cukup tertinggal menurut kami pembangunan kilang-kilang, kemudian juga proyek DME itu juga perlu didorong dan dikawal oleh pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada. Nah, terakhir yang kami dorong adalah bagaimana Indonesia ini bisa menurunkan indeks ICOR, Incremental Capital Output Ratio, di mana Indonesia saat ini ICOR-nya masih di sekitaran 6%. Dan ini artinya investasi yang masuk terhadap output ini outputnya masih rendah. Ya, jadi masih dibutuhkan banyak investasi untuk menghasilkan output. Nah, ini kita perlu belajar dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga bahkan India yang berhasil menekan ICOR-nya menjadi sekitaran 3%. Dan ini diperlukan adalah tadi diantaranya bagaimana ease of doing business, kemudian juga pengadaan tanah yang efisien dan cepat sehingga investasi ini bisa cepat terrealisasi dalam pembentukan atau pembangunan industri dan juga pabrik-pabrik. Terima Baik, itu kasih. dia. Beberapa item yang semoga nanti bisa terwujud begitu untuk bisa meningkatkan lagi hilirisasi menjadi game changer untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, Mas Fatul, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak atas informasi, Baik, update dan juga sama-sama insight yang Mas sudah Pras, diberikan Pak kepada Yayan. pemirsa Terima hari kasih. ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya.